Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, saya Sakia Adil Zayan Muntasir. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Sukaresi, Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan bertutur dengan judul cerita Rahasia Hebat Anak Indonesia. Cerita ini dibuat oleh ibu guru saya tercinta, Ibu Asih Nurheni. Rahasia Hebat Anak Indonesia. Malam perlahan menyelimuti langit. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Tono, anak kelas 4 SD yang berusia 9 tahun. Terkenal dengan wajahnya yang imut dan tingkah lakunya yang menggemaskan. Ia sedang menonton video lucu di handphonenya. Ia tersendiri. Mas jam 7, main HP dulu ah. Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar seseorang yang masuk. Tono, PR-mu sudah dikerjakan belum? Tanya ayah lembut. Belum ya, nanti Tono kerjain kok, tenang aja. Jawab Tono cepat. Ayah tersenyum lalu memeluk Tono dengan hangat. Ya, jangan sampai lupa ya. Pesannya sambil mengusap kepala Tono. Tono tertawa. Ya deh, tapi nonton sebentar lagi ya. Video di YouTube ini seru banget. Dan begitulah, Tono terus asik menonton. Waktu terus berlalu tanpa ia sadari. PR yang tadi dijanjikan masih belum tersentuh. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika Tono melirik sekilas ke arah jam, seperti biasa, ia tetap bersikap santai dan tetap asyik menonton video pendek di ponselnya. Larut dalam ceritanya yang membuatnya lupa waktu. Detik demi detik berlalu. Malam semakin larut. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, saat Tono kembali melirik arah jam, rasa kantuk mulai menghampiri. Matanya berat, namun ia tetap masih berusaha untuk tetap terjaga. Tanpa disadari, akhirnya Tono pun tertidur dengan ponsel masih digenggamnya. Fajar menyingsing, alarm ponsel berbunyi nyaring pada pukul 5 pagi. Namun Tono tak juga terbangun. Bunda yang melihatnya terlelap mencoba membangunkannya dengan lembut. Namun usahanya sia-sia. Kali ini Bunda lebih memilih membiarkannya agar Tono belajar dari konsekuensi kebiasaan tidur terlalu larut. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba, krik! Jam menunjukkan pukul 6:30. Tono terbangun dengan panik. Wah, aku terlambat. Sudah pukul 6:30. Serunya panik. Tono bergegas ke kamar mandi, mencuci muka, mandi secepat kilat, dan bergegas menuju ke sekolah. Pagi itu, Tono terlihat gelisah. Ia belum menyusun jadwal pelajaran dan PR pun belum ia kerjakan. Bunda, Tono berangkat dulu ya, kata Tono. Kamu tidak sarapan dulu, nak? Tanya Bunda lembut. Tidak usah, Bun. Sudah telat. Assalamualaikum. Tono pun segera mengayuh sepeda ontelnya dengan penuh semangat. Jalanan ramai tidak menghalangi niatnya untuk tiba tepat waktu. Saat ia sampainya di sekolah, ia memarkirkan sepedanya dengan cepat lalu berlari menuju kelas. Dari kejauhan terdengar seseorang teman yang memanggil. Tono! Teriak Tini. Hai Tini, ada apa? Tono pun menoleh ke arah Tini. Tono, kamu sudah mengerjakan PR yang kemarin belum? Tanya Tono. Tanya sini. Bu guru sudah datang ya? Tanya Tono. Sudah, tadi Bu guru izin ke toilet sebentar. Jawab seorang teman. Jantung Tono berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi tubuh mumilnya. Tiba-tiba beberapa menit kemudian terdengar suara yang familiar dari depan kelas. Assalamualaikum anak-anak.
PR yang kemarin tolong segera dikumpulkan ya. Tanya Bu Guru sambil menatap ke seisi kelas. Gemetar dari ujung kaki hingga kepala. Tubuh Tono seketika membeku. Keringat mulai membanjiri tubuhnya lagi. Apakah ada yang belum mengerjakan PR? Tanya Bu Guru. Perlahan Tono mengangkat tangannya. Saya Bu. Suara lirih nyaris tak terdengar. Baiklah Tono, nanti kamu temui ibu saat habis istirahat ya. Jawab Bu Guru dengan bijak. Tiba-tiba, tet, tet, tet. Bel istirahat pun berbunyi. Suara riang anak bergema, namun tidak dengan Tono. Langkahnya berat, seperti ada awan mendung yang menggantung di atas tubuhnya. Ia melangkah dengan penuh keraguan menuju ruang guru. Saat ia sampai depan ruang guru, ia mengutuk pelan. Tok, tok, tok. Masuk, terdengar suara tegas dari dalam ruangan. Tono menunduk dan perlahan duduk di kursinya. Hingga Bu Guru memecah suasana. Tono, ada apa? Tono menunduk makin dalam. Maafkan saya Bu Guru, saya tidak mengerjakan PR, saya juga datang terlambat dan buku pelajaran pun saya salah bawa. Begitulah Tono dan Bu Guru membicarakan ini dengan bijak dan menyelesaikan ini dengan masing-masing. Dan begitulah saat bel berbunyi, tet, tet, tet. Bel berbunyi pun. Dan begitulah suasana sekolah kembali riuh. Anak-anak kelas 4 duduk rapi di kelas dan siap menerima pelajaran. Kali ini mereka akan belajar bahasa Indonesia dengan topik pengalaman yang menyedihkan. Anak-anak, siapa yang ingin membagikan pengalaman yang menyedihkan yang pernah kalian alami? Tanya Bu Guru. Suasana ruangan hening sesaat. Mata-mata kecil saling berpandangan mencari keberanian untuk berbagi kisah mereka. Perlahan, Tono mengangkat tangannya. Saya mau cerita, Bu. Oh, Tono, silakan. Ibu siap mendengarkan. Jawab Bu Guru. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Hal ini sepertinya hari paling buruk bagi saya. Saya datang terlambat, lupa mengerjakan PR. Saya juga tadi tidur terlalu larut. Dan saya pun ke sekolah tanpa makanan bergizi. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu Guru menatapnya dengan penuh pengertian. Apakah kamu tahu, Tono, kenapa itu bisa terjadi? Saya sadar, Bu. Saya tidak menjalankan 7 kebiasaan adat Indonesia hebat. Dan begitulah. Tono pun menyesal. Dan siswa kelas 4 pun membicarakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat lebih mendalam. Tono pun mengajak siswa kelas 4 agar bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Cerita moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah kejujuran dan tanggung jawab. Nilai ini tercantum dalam sikap Tono yang berani dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.